Langsung aja ya kita mau bongkar Pamengpeuk nih. Ini kecamatan pesisir di Garut Selatan, Jawa Barat. Dari sumber yang Anda bagikan, ini kayaknya bukan cuma titik di peta biasa ya, tapi gerbang penting ke Samudra Hindia, pusat juga di Garut Selatan. Betul sekali. Informasinya nunjukin kalau Pamengpeuk ini malah jadi kecamatan terpadat loh di Garut Selatan. Punya RSUD rujukan provinsi pula. Padahal jaraknya lumayan ya, sekitar 86 km dari ibu kota Garut. Jadi signifikansinya lumayan besar di area sana. Oke. Jadi misi kita kali ini, kita gali sejarah uniknya, coba pahami sedikit budayanya, terus lihat juga ya destinasi wisatanya yang menarik apa aja. Kita mulai dari nama Pamengpeuk itu sendiri deh. Katanya legendaris ya. Itu kan dari bahasa Sunda, mengpek, artinya membendung gitu ya, menyumbat. Ya, memengpek itu membendung. Nah, legenda yang paling populer, ini sumber Anda nyebutinnya, kaitannya sama Prabu Geusan Ulun. Itu dari Sumedang Larang abad ke-16. Jadi ada wasiat dari ayahnya, Pangeran Santri, minta jasadnya dihanyutkan di sungai. Terus kalau sampai tersangkut, nah sungai itu harus dipepek ku batu. Itu artinya ya dibendung pakai batu. Oh, dipepek itu dibendung. Oke. Jadi sungai yang dibendung itu yang akhirnya jadi wilayah Pamengpeuk. Wah, menarik ya. Nama tempat lahir dari legenda gitu. Bikin identitasnya jadi kuat banget ke sejarah kerajaan besar. Nah, loncat sedikit ke era yang lebih baru nih, zaman kolonial. Ada julukan menarik ya dari sumber Anda? Iya, ini nih salah satu bagian yang menurut saya paling bikin penasaran dari catatan Anda. Jauh sebelum Bali terkenal kayak sekarang, ini awal abad ke-20 loh, Pamengpeuk khususnya ya, Pantai Cilauteren itu udah jadi tujuan turis Eropa. Iya, bahkan ada koran Belanda tahun 1924 itu nulis gini, Pamengpeuk ligt ensam aan het stille Zuiderstrand, maar een paradijs voor den toerist. Artinya, ya Pamengpeuk itu kesepian di pantai selatan yang tenang, tapi surga buat turis. Wow, surga yang kesepian. Kedengarannya agak kontradiktif ya. Jadi kayak proto Bali gitu kali ya. Potensinya udah ada tapi aksesnya susah. Persis itu. Julukan itu pas banget nangkap intinya. Indah banget tapi ya itu, terpencil. Dan ini penting, sumber Anda juga nyebut kalau dilema aksesibilitas ini, kayaknya masih relevan sampai sekarang. Padahal dulu zaman Belanda itu udah dibangun loh infrastrukturnya, ada jalan, terus ada Hotel Cilauteren. Katanya sih itu hotel pertama di Jawa yang dekat pantai. Wah, udah ada hotel? Udah, malah ada paket turnya dari Garut, harganya 125 gulden. Lumayan kan itu zaman segitu? Gak nyangka ya. Tapi ada nuansa Paradise Lost juga ya disebut di catatan Anda. Maksudnya keindahan yang dulu sempat difoto sama Tilly Weissenborn itu, kayak gumuk pasir yang luas, atau katanya ada air terjun laut, itu sekarang sebagian udah hilang ya karena pembangunan tahun 80-an. Bener sekali, itu jadi lapisan cerita lain ya tentang Pamengpeuk. Ada perubahan lanskap yang cukup signifikan. Nah, ngomongin soal keindahan alamnya, yang sekarang nih, mari kita lihat pantai-pantainya. Ada Pantai Sayang Heulang. Iya, Sayang Heulang. Itu kan ikoniknya gumuk pasir Tungtung Karang ya. Meskipun kata sumber Anda udah diratain sebagian buat pembangunan, tapi sisanya masih jadi spot foto favorit ya, yang sering disebut Gurun Garut itu. Terus ada juga Bukit Teletubis atau Pogor. Betul, Bukit Pogor. Itu padang rumput hijau, pemandangannya langsung ke laut. Bagus buat lihat sunrise, sunset, atau malah camping juga bisa. Dan yang seru lagi pas air surut, muncul kayak kolam-kolam alami gitu di antara karang. Aman buat main air. Oh iya, tadi Anda bilang gumuk pasirnya dulu lebih luas ya? Sebelum ada pengembangan? Iya, menurut beberapa catatan sejarah memang begitu, jauh lebih luas. Jadi yang tersisa sekarang ini ya semacam pengingat aja dari landscape yang dulu pernah ada di sana. Oke, terus ada Pantai Santolo. Ini beda lagi ya, katanya pasir putihnya luas banget, lembut gitu. Iya, Santolo itu khasnya pasir putih luas, dan di sana itu pusat kehidupan nelayan. Rame, ada dermaga, ada tempat pelelangan ikan, TPI. Jadi Anda bisa lihat aktivitas nelayan langsung, atau ya beli ikan segar sekalian. Kebayang serunya. Ada jejak sejarah juga katanya di Santolo? Ada, sisa dermaga kolonial. Itu dari sekitar tahun 1850-an. Dulu dipakai buat angkut hasil bumi.
Terus ada fenomena unik juga di muara sungainya, namanya Cilauteueureun. Ini unik banget. Jadi ombak Samudra Hindia yang gede itu kayak berhenti gitu pas ketemu arus sungai. Jadi airnya relatif tenang di pertemuan itu. Wah, unik ya. Nah, selain pantai-pantai ini, ada kawasan lain yang juga penting kan di dekat Pamengpeuk. Sumber Anda nyebut soal hutan ya? Betul, agak masuk ke darat sedikit ada Luweng Sancang. Ini bukan sembarang hutan loh ya, statusnya cagar alam. Luasnya hampir 3.400 hektar, darat sama laut. Nah, yang bikin luar biasa itu kekayaan hayatinya. Di catatan Anda disebut ini rumahnya satwa langka kayak owa Jawa, lutung budeng, bahkan macan tutul Jawa sama merak ijo. Wow, lengkap ya. Lengkap. Dan ada penemuan penting juga di sana, ada katak jenis baru namanya Ciriksalus Pantai Selatan. Itu endemik, cuma ada di sana. Terus ditemuin lagi pohon raksasa Anisoptera costata yang tadinya udah dianggap punah di Jawa. Jadi ini nunjukin sancang itu vital banget buat konservasi. Gila, keren banget penemuannya. Selain nilai ekologis, Leuweung Sancang ini kan kental banget ya nuansa spiritualnya. Katanya tempat moksa Prabu Siliwangi. Iya betul, moksa itu dipercaya sebagai pencapaian spiritual tertinggi gitu ya, pelepasan dari siklus kehidupan. Kepercayaan ini bikin Leuweung Sancang jadi tempat yang sakral banget. Banyak yang datang buat wisata religi atau ziarah. Nah ini jadi tantangan unik juga sih, status sakralnya kan bantu melindungi hutan. Tapi kalau kunjungan ziarah terlalu masif dan nggak dikelola baik, bisa jadi ancaman juga buat kelestariannya. Iya, dilema ya. Nah, balik lagi nih ke soal aksesibilitas yang tadi kita singgung di awal. Gimana sih realitasnya sekarang menurut sumber Anda? Apa sih surga yang kesepian ini emang masih susah dijangkau? Kondisinya sih udah lebih baik ya dibanding dulu. Tapi ya tantangan tetap ada. Akses utamanya kan dari Garut lewat Cikajang. Janannya udah lumayan. Tapi ya itu catatan Anda bilang masih rawan longsor kalau musim hujan. Jadi perlu hati-hati. Transportasi umum ada sih, kayak Elf atau bus kecil dari Terminal Guntur Garut. Tapi kalau udah di Pemumpuknya, buat keliling-keliling ya ngandelin angkutan desa yang jamnya terbatas. Atau ya ojek. Jadi akses itu masih jadi faktor penting lah yang ngebentuk Pemumpuk. Oke, jadi itu tadi ya gambaran Pamumpek dari sumber-sumber yang Anda bagikan. Tempat di mana legenda Sumedang Larang ketemu sama pesona kolonial yang mungkin udah agak terlupakan. Terus keindahan pantainya kayak Sayang Helang dan Santolo ketemu sama kekayaan hayati dan spiritualnya Leuweung Sancang. Kompleks ya? Iya, sebuah mosaik yang kaya banget memang. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat sejarahnya sebagai surga yang kesepian, terus tantangan akses yang ya masih ada gitu kan. Kira-kira gimana ya Pamengpeuk ini bisa mengembangkan potensinya ke depan, tapi tanpa mengorbankan keunikan alam sama budayanya, yang justru jadi daya tarik utamanya itu? Gimana caranya menyeimbangkan dorongan maju sama upaya pelestarian identitas aslinya? Itu mungkin yang perlu dipikirkan bersama.